Halo Sobat Ternak, hari ini kita ada di tempat Pak Budi, salah satu peternak yang ikut program Grow with Lacto Plus. Program ini fokus untuk sapi perah yang memasuki masa laktasi di bawah 60 hari atau produksi di bawah 60 hari. Nah, kita ngobrol langsung aja nih. Sebelum mulai, boleh kenalan dulu Pak? Boleh. Dengan siapa, terus jenengan sudah berapa lama beternak sapi perah? Baik, makasih banyak Mas. Nama saya PT Budiarto. Asal saya, kalau orang tua di Sumatera Selatan, di Palembang. Kebetulan di sini di Jawa ini karena istri minta tinggal di Jawa. Istri asli orang sini ya Pak? Asli orang sini istri. Nggak usah ditanya yang lain ada atau enggak. Jadi lebih kurang sekitar 3-5 tahun awal mulai ternak itu 5 tahun yang lalu, cuman masih coba-coba lah. 2 tahun itu belajar ternak dengan 1-2 ekor. Kemudian mulai beternak itu lebih kurang ya sekitar 3 tahun yang lalu. Mulai fokus itu, bukan fokus ya, artinya benar-benar mau mencoba gitu. Karena kan ternak ini banyak orang-orang beranggapan bahwa ternak itu satu pekerjaan yang kurang banyak disukain gitu kan, kurang menarik ya. Kurang menarik. Kita mencoba biar anak-anak itu punya kemauan bahwa beternak itu keren gitu. Artinya tidak kalah dengan bisnis-bisnis yang lain. 3 tahun saat mulai itu 1 tahun kemudian kena problem Pak, PMK. Berarti itu di 2022 ya? 2000 awal itu. 2020? 2021. Setelah COVID. Setelah COVID ya. Setelah COVID yang parah kan di 2022. Ya, itu puncak-puncak. Betul. 2021 mau udah start 1 tahun kemudian habis nih. Ya. Habis. Waktu itu melihara lebih kurang sekitar 12 ekor. Itu udah perah semua? Yang perah itu ada 5, 4, sisanya itu penggemukan. Habis semua sak perah-perahnya. Cuman tidak membuat kita putus asa karena punya keyakinan bahwa salah satu yang jadi trademark di daerah sini kan produksi susu gitu. Ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan susu dalam negeri kan sebenarnya juga masih sangat kurang, besar ya. Betul, masih sangat besar, sehingga kita akhirnya memutuskan ya udah kita lanjut lagi lah. Bukan berarti tidak ada bisnis yang lain, cuman kita menganggap bahwa biasalah bahwa usaha itu kadang-kadang kan punya naik turun Pak. Maka mulai lagi di tahun 2022. Kemudian sampai sekarang ya alhamdulillah, lepas dari kekurangan ya di sini sebenarnya kekurangannya banyak sekali Mas. Pertama faktor air, terus suhu juga ekstrim naik turunnya. Ya. Cuman membuat kita justru semakin berpikir bahwa bagaimana mensiasatin kekurangan itu sehingga produksi tetap berjalan. Alhamdulillah sih, setelah ketemu sampean kita banyak ngobrol, saya juga banyak masukan gitu. Banyak masukan bagaimana menjadi peternak yang sesuai dengan biaya, sesuai dengan kemampuan, lalu menghasilkan produksi yang sesuai dengan keinginan. Ya alhamdulillah itu Mas, perjalanan yang luar biasa. Walaupun sekarang saya juga keluarga belum berhasil secara maksimal, cuman mencoba memperbaiki dari kelemahan-kelemahan kemarin gitu. Sehingga jumlah produksi itu bisa minimal sesuai dengan keinginan gitu.
sesuai dengan keinginan. Karena saya pribadi beranggapan itu bahwa kalau bisa tidak mengurangi biaya kebutuhan hidup. Karena kalau mengurangi kebutuhan hidup, biaya kebutuhan itu namanya nggak sejahtera Mas. Kalau kaya atau miskin kan masing-masing ya, masing-masing. Saya merasa kaya atau merasa cukup belum tentu di mata orang itu juga sesuai dengan apa yang kami rasakan. Kaya miskin itu yang merasakan masing-masing. Cuman kalau sejahtera ini biasanya kan tolak ukur kami itu kan jumlah kebutuhan itu bisa tertutupi, ya bisa tertutupi. Alhamdulillah dengan adanya beternak ini ya bisa menutupi kebutuhan, termasuk anak kuliah di pondok pesantren gitu. Dan itu butuhnya nggak sedikit ya. Betul Pak. Ya kayak pondok pesantren saja sekarang anggarannya tidak bisa kita katakan murah kan, yang namanya pondok pesantren. Saya tuh satu mengeluarkan kemarin, satu lagi masuk selama 3 tahun itu ya kalau buat yang ekonomi menengah ke atas sih kecil gitu ya. Cuman buat kami cuman buat kami selama 3 tahun harus mengeluarkan lebih kurang sekitar 57 juta juga bukan hal yang gampang ya. Apalagi anak sekolah, anak kuliah. Alhamdulillah Mas, dengan adanya ternak ini, dengan metode yang mulai berubah. Saya betul-betul merasakan perubahannya itu apa di produksinya sebenarnya. Sama sapinya tuh kan gemuk-gemuk gitu. Ini yang membuat senang tuh itu. Jadi di angka Mas dihitung-hitungan ada surplus semakin meningkat. Tapi pendapatan ya betul meningkat. Pendapatan juga meningkat. Berarti sebelum pakai Nufit pakainya apa Pak? Bisa diceritakan? Saya biasa gunakan itu sebelum menggunakan Nufit itu awal saya menggunakan pelet yang dari Wilmar. Terus saya mix dengan Polar yang Cilacap, Polar Cilacap ditambah ampas sama Kolonjono rumputnya. Itu sebelum pakai Nufit itu Pak, menggunakan itu udah sangat lama sekali. Boleh dibilang dari 3 tahun beternak itu ya 3 tahun itu menggunakan itu. Nah, baru beberapa bulan ini semenjak ada persentase dari Nufit, kemudian kita belajar pahami apa masalah kebutuhan nutrisi sapi dan lain-lain, itu kemudian kita rubah. Yang masih saya pertahankan sampai sekarang tinggal Polar sama ampas, mungkin tinggal sedikit aja sih karena pemakaian ampas ini kan tengkulak ampas, bakul ampas ini kalau nggak dibeli pada protes gitu Mas, maksudnya. Ya istilahnya jaga rasa ya. Iya jaga rasa karena di desa itu kan ya rasanya sama-sama enak toh jumlahnya juga nggak sebanyak kemarin. Ini biasanya kita satu hari 4 karung ampas per karung itu kan 50.000. Ya. 4 karung 200.000. Sekarang tinggal 1 karung lah pemakaian. Jadi 150.000 kita nggak gunakan untuk ampas lagi. Jadi gitu, awal ketemu Nufit ikut farmer meeting waktu itu ya Pak? Awal ketemu itu di tempat Pak Agus ya ketemu jenengan tempat Pak Agus waktu ada visit kandangnya Mas Agus itu kan. Kalau nggak salah habis maghrib itu ketemu jenengan di kandang Mas Agus, kemudian saya dengarkan cerita-ceritanya. Dari situ tertarik? Tertariknya itu kayaknya problem saya dimulai dari sapi produksinya naik turun nggak karu-karuan, terusan sapinya kelihatan kurus walaupun makannya banyak gitu. Terus beberapa hal yang disampaikan kayaknya bisa memecahkan masalah apa yang ada di ternak saya gitu. Makanya saya tertarik waktu itu. Loh ini kok yang diceritakan itu bagaimana mengatasi kondisi sapi agar dia itu bisa berproduksi secara optimal yang yang kita inginkan.
Maka saya tertarik waktu itu, kemudian langsung coba. Nah, setelah setengah bulan saya coba itu, waktu itu masih dairy, belum pakai Lactopus ya. Dairy milk, kemudian ada prosentase di tempat di Jemowo itu saya ngikut, baru semakin saya mahamin gitu, semakin oh gitu. Berarti sebelum ketemu tim Nufit, jenengan beternak itu masih awang-awangan? Bukan awang-awangan sebenarnya. Targetnya itu nggak pernah tercapai gitu Mas. Maksudnya nggak pernah tercapai. Ya kan kalau kita melakukan usaha ini kan pertama angan-angan ya. Kemudian kita realisasikan. Dalam merealisasikan ini kita kan punya tujuan itu, punya hitung-hitungan. Misalnya kayak orang kampung di sini lah Mas, kebutuhannya itu mulai dari bayar dansos misalnya. Terusan orang hajatan itu 1 bulan aja sampai pusing tuh mikir orang hajatan tuh. Oh itu anggarannya nggak kecil. Terus biaya sekolah, belum kelayakan masyarakat, maksudnya kelayakan masyarakat Indonesia agar terpenuhi juga nutrisinya gitu ya, makan 4 sehat 5 sempurna gitu. Itu sama sekali nggak jangkau. Makanya saya bilang, saya pernah berpikir gini loh Mas. Saya berpikir bahwa populasi sapi yang kita pelihara itu menentukan jumlah benefit atau pemasukan ke kita. Maka saya jor-joran tuh banyakin gitu. Semakin banyak masalah. Berarti sebelum ketemu tim Nufit, jenengan beternak itu masih istilahnya naik turun ya Pak? Terus juga betul. Mau cari informasi kemana masih bingung? Nggak ada sama sekali. Di sini kan kayak koperasi juga main lepas tangan begitu aja. Dinas peternakan juga seperti nggak peduli gitu kan. Maksudnya nggak peduli ya, problem kita terlalu banyak yang nggak bisa dipecahkan, tapi nggak ada yang nyarikan solusinya. Sementara kita kan awam nih di ternak, awam, hanya bisa berhitung. Kayak saya misalnya bisa berhitung, tapi realisasinya kan nggak sesuai terus gitu. Ujung-ujungnya itu memperbanyak populasi sapi, masalah semua yang muncul, penyakitnya muncul, walah produksinya naik turun, sehingga akhirnya yang seharusnya tidak untuk biaya pakan sapi kesedot ke sana gitu. Ya itu produksinya ya, yang masih ancur-ancuran. Nah ini kebetulan kan Pak Budi kan ikut program dari Nufit itu kan ada namanya Grow with Lacto Plus. Itu kita khususkan untuk sapi-sapi yang dalam produksi tinggi 30-60 hari setelah melahirkan itu. Kebetulan kemarin menjelang akhir program selesai ada yang melahirkan ya Pak? Iya betul. Terus diikutkan. Betul. Nah waktu pertama ikut program itu sapi yang diikutkan program itu kondisinya gimana Pak? Dari 2 ekor ya? Iya. Yang diikutkan program Lacto Plus itu kan sesuai saran jenengan bahwa sapi sebisa mungkin setelah melahirkan. Nah, sebelum melahirkan kan pola makannya belum menggunakan Nufit ya Mas. Nah, baru setelah melahirkan menggunakan produknya Nufit. Lacto Plus ini awal juga karena mungkin baru penyesuaian ya. Biasanya sapi itu ya makannya kalau belum pernah dia makan itu kan masih belum tahu rasanya gitu. Setelah lahir kemudian saya berikan konsentrasi Lacto Plus sesuai dengan sebenarnya sesuai dengan saran jenengan. Saya juga hitung-hitungannya nggak mungkin ketika kita kasih banyak langsung mau gitu. Maka dimulai dari 1 gayung selama 3 hari, terus tambah lagi 2 gayung 3 hari kemudian bertahap. Itu aja masih dicampur sama polar gitu kan. Yang penting sapinya mau makan. Penting sapinya mau makan. Setelah 1 minggu baru 3 gayung gitu. Nah karena kesehatannya juga waktu itu belum begitu fit, saya juga biasa sih kalau sapi habis melahirkan itu biasanya antara 20 sampai 30 hari itu makannya baru normal. Nah ini kemarin juga
dari 2 ekor itu yang sudah benar-benar normal setelah 30 hari itu 1 ekor. Yang satu kemarin kakinya abses juga agak sedikit kurang mau makan. Sama yang satu itu anu ya Pak, retensio placenta ya? Iya betul Pak. Jadi untuk sapi yang satu yang punya Pak Budi itu yang retensio placenta itu kan masih proses recovery dari kondisi itu, makanya nafsu makannya belum yang optimal banget gitu. Betul. Nah setelah menggunakan Lactoplus nih, perubahan pertama yang paling kerasa menurut Bapak itu apa? Saya sebelumnya juga mohon maaf nih Pak, karena saya penggunaan Lactoplus itu kan saya pakai inisiatif sendiri nih. Kadang-kadang kemarin full yang pakai Lactoplus memang yang habis melahirkan. Kalau sapi lama dia menggunakan, setelah kenal dairy saya gunakan dairy itu. Tadinya pakai konsentrasi 3 kilo per 1 kali makan, berarti 6 kilo per hari. Nah, produksinya mulai naik. Nah, saya pikir karena ada kenaikan, wah ini api kayak ini tak tambah Lactoplus gitu. Saya tambah 2 kilo Lactoplus per hari per ekor untuk sapi lama yang maksudnya yang nggak ikut program. Jadi pakai 8 kilo sama dengan sapi yang baru melahirkan menggunakan Lactoplus. Ternyata hasilnya itu ada kenaikan, makanya saya pertahankan sampai sekarang Pak. Ada kenaikan, saya pertahankan sampai sekarang. Dari yang lama itu dairy-nya itu pakai 6 kilo, Lactoplusnya 2 kilo. Yang sapi baru melahirkan itu 8 kilo Lactoplus. Hasil produksinya meningkat. Rata-rata saya ketika menggunakan pakan lama itu produksinya sekitar 18 liter per ekor per hari. Nah, sekarang alhamdulillah sudah bisa nyampe angka 25 Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah di 25 sekarang tercapai rata-ratanya. Selain diproduksi, yang paling kerasa apa lagi Pak? Dia selain diproduksi itu kalau 15-20 hari setelah pemakaian itu sapi tambah gemuk Pak, tambah gemuk. Maksudnya tambah gemuk. Bagus, ya? Iya betul. Jadi tambah gemuk, semek gitu loh. Maksudnya kalau sapi perah ini kan kalau kurus tuh kan kelihatan banget tuh tulang ininya sama pantatnya tuh nunggit gitu. Nah ini nih jadi rata gitu, rata. Mungkin kenaikan susu akibat itu juga gitu. Sebenarnya kan kalau sapi perah itu kita jaga di BCS yang angka 3 itu kan nggak terlalu gemuk tapi nggak kurus juga. Nah ketika BCS itu sudah sesuai maka semua akan mengikuti. Kalau jumlah pemberiannya tadi sudah disampaikan ya. Untuk yang ikut program itu sekitar 8 kilo per hari. Kemudian untuk yang nggak ikut program itu kondisinya bunting atau enggak Pak, bisa jelaskan? Yang sapi lama itu semua bunting, cuman buntingnya paling ini tuh paling tua sekitar 5 bulan. 5 bulan. Okay. Berarti semua kebuntingan di bawah 6 bulan ya Pak? Ya, di bawah 6 bulan kebuntingannya. Kalau sesuai apa grafik yang jenengan ajarkan ke saya sekitar ini ya, laktasi kedua, 100 hari kedua, iya, 100 hari kedua. Selama menjalani program ini ada tantangan nggak Pak? Terus ketika ada tantangan itu jenengan mengatasinya gimana? Tantangannya itu untuk di kandang saya karena apa bak pemberian pakan tuh Pak itu belum memadai, maksudnya belum memadai itu seharusnya ada tempat minum terusan bak seket gitu ya. Jauh lebih mudah itu mengasihkannya karena ini pakai ember. Tantangannya kan ya balik tantangan lama, kalau mood sapi lagi nggak bagus ditanduk gitu loh. Oh itu yang jengkelkan loh. Tantangannya di situ. Kalau sebenarnya saya memikir malah ketika itu kita benahin secara benar ya, saya benahin secara tepat, kayaknya lebih simpel gitu loh, kerjaannya lebih simpel.
lebih simpel. Berarti nggak ada tantangan di pemberian atau untuk gimana ya? Berarti intinya untuk program ini nggak ada tantangan yang secara teknis ya Pak? Nggak ada. Teknis. Nggak ada. Menurut saya apa ya, teknisnya itu mudah gitu ya. Teknisnya mudah, gampang. Artinya peternak awam seperti saya tuh bisa ngikutin gitu, bisa melakukan. Cuman iya memang beberapa fasilitas yang belum memadai itu menjadi apa ya, tanggung jawab juga buat peternak agar mau merubah karena kadang-kadang logikanya itu kan kalau orang membuat satu perencanaan kemudian mengaplikasikan berhasil, itu kan berarti anggap aja risetnya gitu ya. Anggap aja riset dari yang sudah berhasil ini ketika kita mau mengadopsi ya, mau tidak mau, suka tidak suka juga harus ngikutin SOP-nya sebenarnya. Jadi itu menjadi apa, salah satu kekurangan yang harus dibenahi lah di kami. Kalau menurut Bapak sendiri yang membedakan pakan dari Novit khususnya Lactoplus dengan pakan lain itu apa Pak? Yang membedakan ya Pak, yang membedakan itu pertama teksturnya tidak terlalu keras, nggak seperti pakan pelet yang lain itu kan punya tekstur sangat keras. Sehingga pada saat kita berikan di sapi tidak menggunakan air sekalipun, dia tuh kalau ngunyah nggak kretuk-kretuk gitu. Kalau pelet di luar itu karena kerasnya gitu ya, sapi kadang-kadang suka bunyi gitu, kretuk-kretuk. Kalau Novit enggak, Lactoplus enggak. Jadi teksturnya jauh lebih soft gitu ya, enggak hard, jauh lebih soft. Kemudian saya melihat kalau perbedaannya dengan yang lain sih, nutrisinya kayaknya jauh lebih baik gitu. Kelihatan di ini aja, dari label ya Pak? Dari label. Terus yang kedua, saya sih kayak peternak ini kan melihat visual ya Mas. Visual bar dipakan iki karo dipakan iki itu pasti beda banget gitu. Berarti sapi jenengan yang dikasih konsentrat dari Novit itu dari visual bisa seger ya Pak? Bisa dilihat maksudnya sangat mudah sekali lah. Makanya sapi itu kadang-kadang nggak bisa kita bohongin loh. Kita kasih makan misalnya 100 kilo sekalipun, kalau cuman jambrang itu yang jegrik gue Mas gitu. Iya. Berarti intinya di kebutuhan nutrisinya ya Pak. Ketika jenengan pakai konsentrat dari Novit, terlihat di sapi itu kebutuhan nutrisinya terpenuhi gitu. Iya, kelihatan dari visual itu sapi seger, gemuk gitu kan. Ulune klimis gitu. Kalau orang Jawa itu bilang ulune klemis gitu, kayak berminyak gitu. Kalau yang enggak, yang biasanya kan agak jegrik-jegrik ya, terusan kasar. Gitu, kasar. Itu visualnya biasanya kalau peternak-peternak sini melihatnya itu klemis, agak berminyak, berarti udah anggap aja hidup sehat gitu. Karena kan sapi juga hewan yang paling gak bisa bohong ya. Apa yang kita kasih hasilnya seperti itu. Betul. Terus sekarang ke ekonominya. Dari segi ekonomi yang paling terasa dampaknya setelah jenengan pakai Lactoplus apa? Dari ekonomi ya sangat jelas ya Mas. Kalau penaikan produksi itu hitung-hitungan, kita ngomongin matematika dikit ya. Jadi misalnya 18 kilo nih, 18 liter kalau kali 7.000 itu kan ketemunya berapa itu? 126.000. Biayanya itu lebih kurang sekitar 55.000. Itu per ekor sapi? Iya, per ekor sapi kalau tidak menggunakan ini. Sebelum pakai Novit. Pakai Novit. Berarti sisanya per ekor itu 10
71.000 ya Pak? Ya, 71.000. Nah, kalau 71.000 kita menggunakan investasinya itu pakai modal pinjaman, Baliknya lama. apa ya? Bukan ya agak kurang. Ya. Soalnya apa? Kita mesti tanggung biaya kesehatannya. Ya. Yang kedua masih tanggung biaya yang lain-lain nah gitu. Di luar makan lah. Betul, di luar pakan. Di luar pakan khusus untuk kebutuhan sapi termasuk tenaga kerja gitu kan. Itu netnya paling sekitar kalau di 71 ya netnya paling separuhnya lah Mas. Separuh dari angka itu. Net yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan hidup gitu ya. Sisanya segitulah ya. Maka kalau menggunakan dana pinjaman entah itu bank atau swasta gitu, itu agak berat. Agak beratnya ya tetap bisa. Nanti kan masih ada penambahan target. Cuman ya ngos-ngosan. Soalnya sapi itu kan ya seperti yang jenengan ajarkan, saya baru paham sekarang. Ada masa laktasi itu benar. Ternyata setelah melahirkan 1 bulan setelah melahirkan masa kritis gitu kan. Kemudian 100 hari pertama, 100 hari kedua, pada saat kering kandang Ya. kalau angkanya segitu Mas, belum dipotong pinjaman gitu misalnya kan, itu biasanya pedet ngikut mangkat tuh dia makan. Dia makan di mana masa kering gitu. Harusnya pedetnya bisa dibesarkan malah kejual untuk nutupin pakan, kekurangan pakan karena masa kering misalnya 3 bulan ya. 3 bulan ya itu kan angkanya sudah berapa kalau kali 55.000 per hari kan gitu. Akhirnya pedetnya itu dijual untuk sebagian nutupin kebutuhan pakan. Nah, setelah pakai Nufrit matematikanya itu contoh aja kayak saya sekarang misalnya di angka 25 lah, 25 liter ya, anggap 25 liter per hari per 1 ekor. Kosnya itu sekitar 63 sampai 67. Ya bikin rata-rata 65. Ya, 65 lah. Selisihnya masih banyak. Selisihnya kan 100. ya, selisihnya masih alhamdulillah Mas. Kalau misalnya walaupun pakai dana pinjaman kita masih safe, masih aman sekali. Karena sisa dari hasil jual susu untuk dikurangi penggunaan Lacto Plus itu sisanya masih banyak ya? Betul Pak. Jadi ada ya itulah, kalau saya dulu kalau kecil diajarin ayah saya, gue pengen sejahtera kan. Jadi sopo sing ngerapi. Nah, sejahtera itu bukan berarti harus ngirit gitu. Misalnya kebutuhanmu sekolah ki sebulan 300.000, jajal mbok kurangi jadi 200.000 modar ke rasa sinau jarene. Lah manganmu terus nganggo mie dan lain-lain, tapi aku harap sinau gitu. Kuwi kebutuhan. Nah, wong sejahtera kuwi ora entuk dikurangi. Gitu. Berarti kesimpulannya tidak selamanya pakan mahal itu rugi ya Pak? Betul Pak. Dan tidak selamanya pakan murah itu menguntungkan. Betul. Jadi kos yang misalnya ada kenaikan kos, kenaikan biaya, ini berimbang nggak dengan outputnya ya. Ini kan spekulasi dulu. Orang saya dulu kan menggunakan Nufrit juga sebagian itu keyakinan itu muncul ketika ada risetnya kayak gini, SOP-nya begini. Saya coba dulu kan, saya belum ngerti hasil apa enggak gitu ya, belum ngerti hasil apa enggak. Tapi kan ada acuannya, ada acuannya. Dalam artian ketika ada acuannya, minimal mendekati 80% saja lah dari acuan itu udah sangat bagus gitu. 80% itu mendekati acuan sudah sangat bagus. Ketika ternyata benar mendekati, baru benar-benar berani gitu, berani jor-joran gitu. Berarti apa yang disampaikan ketika panel meeting dengan yang jenengan
terapkan nggak beda jauh ya Pak? Nggak beda jauh. Sebisa mungkin kami beternak itu, ya ini kan masalah logika ya Mas, masalah logika. Saya logikakan. Yang disampaikan waktu meeting itu, oh sapi itu hewan bla 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 bla. Siklusnya beginilah kira-kira. Kebutuhan nutrisinya itu segini per hari. Ini akan jadi patokan. Yang namanya patokan kan berarti sudah pernah dilakukan. Gitu. Risetnya sudah pernah dilakukan. Kalau kita nggak berani melakukan, berarti kan wah saya nggak berani belajar untuk maju gitu loh. Betul. Makanya saya nekat aja lah belajar untuk maju, yang penting alhamdulillah hasilnya juga seperti yang kami harapkan. Berarti SOP yang disampaikan ketika farmer meeting, terus SOP yang disampaikan ketika saya kunjungan juga dengan jalankan. Betul Kemudian Pak. untuk hasilnya mengikuti. Betul, sangat betul bahwa hasil itu sesuai yang kita kasihkan, yang kita kerjakan. Kalau boleh jujur nih Pak, Bapak ini kira-kira lanjut nggak pakai Lacto Plus? Gini Mas, keyakinan itu kan muncul ketika setelah melakukan. Saya salah satu orang yang melakukan dulu baru berdoa gitu. Ini salah satu filosofi juga buat saya pribadi. Saya melakukan dulu baru berdoa. Perkara berhasil atau enggak itu kan urusannya Tuhan gitu. Ternyata setelah dilakukan kok jauh lebih baik. Ya nggak mungkin saya rubah loh. Kalau ngerubah ini berarti gila saya Mas. Benar nggak? Kira-kira kan gitu. Loh saya rubah lagi misalnya ke, ya ada lagi itu pakan lain selain punya Wilmar itu mix feed namanya, yang bar 18, bar 20. bar 20 tuh A20 saya juga pakai waktu itu. Saya pernah pakai ada, kalau lebih kurang berapa bulan ya, sekitar 5 bulanan, ada 5-6 bulanan, 5-6 bulan sebelum ketemu Novit ya. Itu dosisnya sama, maksudnya konsentrasinya sama, volumenya sama, hasil yaitu tidak merubah dari pakan yang lama, maksudnya penggunaan polar, ampas, lalu menggunakan pelet Wilmar. Pelet Wilmar ini saya ganti nih pakai mix feed untuk sapi perah, berarti tinggal ampas, polar sama mix feed. Hasilnya nggak berubah, kualitas agak naik, betul, kualitas agak naik. Setelah dilakukan uji lab 3 kali itu kenaikannya signifikan, terutama di fatnya. Itu tidak menambah jumlah produksi, jadi di rata-rata sama, di kualitas saja ya. Betul, naikkan kualitas. Kuantitasnya tidak tidak naik. Jadi sama-sama produksinya di 18 liter per ekor per hari. Kualitasnya naik, fatnya tinggi, proteinnya sama, fatnya agak naik. Maka setelah menggunakan produk Novit ini, jumlah produksinya itu yang naik, Kalau untuk kualitas kualitas saya belum melakukan uji lab sendiri. Jadi kemarin ada beberapa loper yang ngambil susu di sini melakukan uji lab. Cuman saya nggak ini, maksudnya nggak benar-benar saya cermatin sendiri. Biasanya saya kalau nge-lab saya aduk sendiri, kemudian saya ambil sampelnya sendiri, baru saya kasihkan tuh. Ini saya kasihkan benar-benar susu yang original dari kita, nggak tanpa campuran dari susu yang lain gitu. Kemudian 10 hari kemudian saya lakukan lagi seperti itu lagi, sampai 3 kali biasanya saya ngelabkan. 3 kali baru ketemu reratannya itu tertinggi di mana gitu. Tapi berarti semenjak pakai Novit belum dilakukan lagi? Belum melakukan uji lab secara khusus saya. Nanti ada rencana memang saya mau melakukan uji lab secara khusus. Maksudnya treatmentnya seperti yang saya lakukan seperti biasanya gitu. Okay.
Terakhir nih Pak, ada Iya. pesan atau saran nggak buat peternak lain yang mungkin masih kaku pakai Lactoplus? Saran sebenarnya saya sejujurnya kurang begitu berani ya memberikan saran ke orang lain. Tapi yang prinsip gini, karena kalau kita mau beternak dan beternak itu keren, dari sisi hitung-hitungan matematisnya kan jelas. Misalnya 110.000 per ekor, anggap aja 100.000 Iya. per ekor, itu kan sudah di luar kos ya. Maksudnya keuntungan 100.000 per ekor, naik itu 5 ekor kan 500.000 gaji sobo kan keren loh. Iya. Keren, maksudnya keren tuh apabila dilakukan secara tepat, benar, untuk mengejar efisiensi, mengejar efektivitas, itu kan bisa berjalan, bisa sambil berjalan. Apa yang saya lakukan, saya pengen membuat anak saya tuh memahami bahwa nek kita melakukan itu secara fokus, secara sungguh-sungguh, kemudian melakukannya juga dengan cara yang benar, insya Allah Tuhan itu memberikan hasil. Kenapa? Karena Tuhan itu suka orang pinter ya kan. Mana ada orang bodoh disukain ya, nggak ada deh, bohong itu. Ketika itu kita bisa lakukan, maka hasilnya juga yang boleh dibilang rezekinya lah ya, rezekinya itu akan dicukupin dalam artian sesuai dengan hitung-hitungan matematika yang sudah kita konsepkan. Nah, apabila belum melakukan hal itu, saya cuma pengen katakan bahwa jangan ikuti naluri yang sudah orang tua kita lakukan. Saya tidak beranggapan bahwa orang tua kita itu salah, tidak. Cuman kalau nggak ngerti ya, karena kan yang namanya orang tua itu kan dia nggak suka dengan input yang baru, nggak mau belajar gitu. Jangan sampai ada pertanyaan misalnya, Pak, sampean kerjaannya apa? Ternak sapi. Lah terus hasilnya apa? Nanti ketika ditanya hasil, jawabannya agak ngeles nih. Ternak sapi itu guru sambilan loh, gitu. Lah ngono kita tanya, lah pekerjaan utamamu apa? Ya, ternak. Kan aneh, ya kan. Muter-muter. Ini kan sebenarnya ya kamu melakukan cara orang tuamu yang sudah gagal kemudian dilakukan berulang-ulang. Yang namanya gagal itu dilakukan berulang-ulang itu ya tetap gagal, Pak. Betul nggak? Ya betul. Gagal itu, yang namanya gagal berarti salah gitu. Seharusnya tuh kita harus berani gitu loh, berani mengatakan bahwa bukan kita nggak menghargai orang tua, tapi yang dilakukan salah, ngapain saya ikutin gitu, ngapain saya ikutin. Kalau nggak salah soalnya udah berhasil kan Ya, gitu. betul. Sama kayak misalnya gini, saya ngagumin, wah misalnya mbah saya itu dulu sangat sakti sekali, sampai semua orang itu takut. Kan tidak harus cucunya itu ngikutin ilmunya mbahnya itu. Ya. Kenapa? Pertanyaan sederhananya gini, mbahnya masih dijajah Belanda, berarti kan bodoh ya. Lah saya ngapain ngikutin gitu, dijajah Londo, pelon gitu. Nah itu loh masalah satu. Maka menjadi peternak itu keren kalau mau sungguh-sungguh, mau fokus, logikanya digunakan. Jangan ikuti naluri orang lama yang sudah menurut kita hitung-hitungannya tuh gagal. Jangan ikutin lagi lah. Maka kalau kita nyadarin ini bakal menjadi sesuatu yang jauh lebih baik, ayo bareng-bareng. Karena kerja bareng-bareng itu sebenarnya jauh lebih mudah dibanding kerja sendiri-sendiri gitu Mas. Saya ternak gini nih sendirian, wah lopernya yang mau ngambil ke sini ya tekannya pasti akan sangat luar biasa. Tapi kalau bareng-bareng, apalagi misalnya di lingkungan sini misalnya ada 5 rumah, 5 sampai 6 rumah yang ternak sapi. Kalau semua bisa ngantongin pendapatan 500.000 per hari, wah saya yakin inilah Mas,
dijauhin dari masalah. Dijauhin dari masalah. Ya intinya minimal sejahtera lah ya Pak. Betul Pak. Untuk ngejar sejahtera itu ya harus, karena satu-satunya pilihan di sini ternak atau kalau menurut saya. Kalau kita mau bertani juga, soalnya tani juga bukan tani modern, jadi bingung kan gitu loh. Hari ini kita tanam cabai harganya 70.000, besok panen tinggal 5.000, kan begitu saja akhirnya. Terus apa benefit yang kita dapat? Gak ada. Maka fokus saja lah. Kalau kita mau melakukan secara tepat, manajemennya bagus, saya yakin sejahtera kok. Bukan harus ke kota, bukan harus jadi kontraktor, bukan harus jadi apapun. Ini malah jadi diri kita sendiri tau Pak. Iya. Nggih. Bisa ngatur waktunya sendiri. Betul, ngatur waktunya sendiri. Wah, ngombor mesti kudu jam 6 ngombor. Enggak, aku tangi ini tengah 8 Pak. Tengah 8 tangi ya tengah sok atau ngombor ya masa ya tangi turu orang ngopi sih. Jadi kesimpulannya ketika berternak itu kita harus mau mengikuti perkembangan zaman, kemudian ketika ada ilmu baru kita ya harus mau nerima ya Pak. Betul. Ketika itu betul, positif. Pak. Betul. Logikanya kan ketika logikanya digunakan, akal sehatnya lah digunakan. Misalnya jangan lihat orang lain itu dari tampangnya gitu kan. Ini salah satu contoh saja. Orang lain pakai Mercy misalnya, pakaiannya rapi, datang cuma minta sumbangan kan nggak lucu ya kan. Sekarang kita udah jadi ternak gini ya, ilmu ternak siapa yang mau ngasih, siapa yang mau datang mau bantu nih. Saya punya kendala sapinya misalnya pincang kaki belakang, nah, masa kita panggilkan tukang las kan, gitu nggak mungkin kan. Ya siapa yang datang dengan ilmu sapinya, oh Pak ini biasanya itu digunakan obat ini, ya kita terima, harus kita terima. Suka nggak suka harus kita terima, karena kita mau berubah. Kecuali ya kita nggak mau berubah. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak waktunya Iya, Pak. sami-sami Pak. Semoga Sami-sami. terus sukses dengan Amin, amin. pakan dari Nufitnya ya Pak. Amin, amin J. Insya Allah lah Mas, karena hasilnya udah bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Ada rencana nambah populasi Pak? Pasti nambah. Kalau nambah istri enggak, populasi iya. Kalau nambah populasi ya, misalnya ya Mas, sekarang 8 ekor, misalnya produksi optimal, hitungan saya tuh dari 8, kalau optimal itu bisa di atas 35 juta kan per ini. Ya dari hitung-hitungan ya, bisa hitung sendiri lah. Betul kan masih sangat memungkinkan. Andai kan misalnya dari sapi kita putar lagi ke sapi itu kan ya namanya betul modalnya itu ya kita putarkan itu. Siapa sih yang nggak mau nyaingin Nestle misalnya? Kalau nggak mau nyaingin ya nggak usah ternak kan gitu. Kita nyoba sesuatu yang kecil berhasil, yang mau menjadi besar lagi lah pastinya gitu. Mungkin cukup sekian untuk sobat ternak yang masih penasaran. Dari cerita Pak Budi mungkin bisa disimpulkan sendiri, tinggal gimana sobat ternak sendiri ragu atau enggak. Kalau misal ragu ya udah nggak usah dilakuin, kalau penasaran ya bisa dilaksanakan. Mungkin cara paling gampangnya bisa hubungi ada yang namanya kita Nufit dari Leader, itu ada di beberapa lokasi. Untuk di Boyolali sendiri kebetulan ada 5 termasuk saya. Bisa hubungi ketika dengan penasaran gimana sih caranya mau kayak seperti Pak Budi, bisa hubungi saya ya. Nanti dengan nyoba, dengan merasakan sendiri manfaatnya. Mungkin seperti itu dulu. Sekian, terima kasih Pak. Sama-sama Pak, sama-sama.